Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B yang akan membawakan susunan yang akan dijelaskan dari teman-teman saya, yaitu ada Dinda, ada Aulia, ada Fuja, ada saya sendiri, dan ada saudari Nawang. Kepadanya saya persilakan. Siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi usaha. Lanjut ke pembuatan bukti asli, masuk pencatatan dalam buku harian atau biasa disebut jurnal. Lalu masuk pencatatan ke buku besar dan buku tambahan. Selanjutnya, pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian. 1. Transaksi usaha. Kejadian dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Kedua, pembuatan bukti asli. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lain. Kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Bukti-bukti lain. Di samping kwitansi dan faktur, terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman dan penerimaan barang. 3. Pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dan transaksi entitas. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasikan berdasarkan jenisnya, aktivas, kewajiban, atau modal. Ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Keempat, menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan. Kelima, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Berdasarkan kelima tahap tersebut, untuk menjurnal transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan pengangkutan PT Yudi Makmur, yaitu menginvestasikan 50 juta tunai ke dalam usaha adalah sebagai berikut. Langkah awal, dokumen sumbernya adalah slip deposito bank dan cek milik Yudi Makmur sebesar 50 juta yang diambil dari rekening langkah pribadinya di bank. Langkah kedua, perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah kas dan modal Yudi Makmur. Kas adalah perkiraan aktiva dan modal Yudi Makmur adalah perkiraan modal pemilik. Langkah ketiga, kedua perkiraan tersebut mengalami penambahan sebesar 50 juta, karena itu kas didebit, yaitu perkiraan aktiva mengalami penambahan dan modal Yudi yang Makmur dikredit, yaitu perkiraan modal pemilik yang mengalami penambahan. Langkah keempat, kas didebit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan aktiva. Modal Yudi Makmur dikredit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan modal pemilik. Langkah 5, ayat jurnalnya adalah tanggal 2 April, keterangannya kas didebit 50 juta, modal Yudi Makmur dikredit 50 juta. 4. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. A. Buku besar. Tauledgar. Di sini ada contoh dari buku besar. B. Buku tambahan atau subledger. Di sini ada contoh buku tambahan. Sebagai contoh pada PT Yudi Makmur, terdapat buku tambahan hutang dan tambahan piutang sebagai berikut. Buku tambahan piutang PT Jaya Kusuma tanggal 1 Januari, keterangan saldo, debit yang ada, kredit yang ada, saldo debitnya 1.250.000. 1 Januari, keterangan pendapatan jasa, debitnya 1.500.000, kredit yang ada, saldo debitnya 2.750.000. 5 Januari, keterangan kas, debit yang ada, kreditnya 1 juta rupiah, saldo debit 1.750.000. PT Reksanada tanggal 1 Januari, keterangan saldo, debit yang ada, kredit yang ada, saldo debitnya 500.000. Buku tambahan hutang FA Rahayu tanggal 1
Januari, keterangan saldo debit yang ada, kredit yang ada, saldo debit 5 juta. 10 Januari, keterangan perlengkapan debit yang ada, kreditnya 4.800.000, saldo debitnya 9.800.000. 11 Januari, keterangan kas debitnya 5 juta, kreditnya nggak ada, saldo debitnya 4.800.000. FA Multijaya, tanggal 1 Januari, keterangan saldo debitnya nggak ada, keterangan yang nggak ada, saldo debitnya 9.800.000. Tanggal 12 Januari, keterangan kas debitnya 1.500.000, kreditnya nggak ada, saldo debitnya 8.300.000. Buku controlling piutang PT Jaya Kusuma sebesar 1.750.000, PT Reksanada sebesar 500.000, jumlahnya jadi 2.250.000. Buku controlling piutang FA Rahayu sebesar 4.800.000, FA Multijaya sebesar 8.300.000, jumlahnya 13.100.000. Saya akan melanjut ke materi dari rekan saya, yaitu 5A neraca lajur. Di sini ada tabel yaitu PT Yudi Makmur neraca saldo sebelum disesuaikan 31 Desember. Di sini di bagian sebelah kiri adalah debit dan sebelah kanan adalah kredit. Lanjut, 5B jurnal penyusunan. Jurnal penyusunan adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Lanjut, 5B jurnal penyesuaian. Perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ialah biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, penyusutan bangunan, mesin-mesin dan lain-lain, pemakaian perlengkapan office supplies dan store supplies, kemungkinan piutang tidak dapat tertagih dan persediaan barang dagangan. Lanjut, sini ada jurnal penyesuaian. Contoh di bawah ini membesarkan ayat jurnal penyesuaian dari PT Yudi Makmur yang dibuat pada tanggal 31 Desember. Informasi yang diperoleh untuk membuat ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember sebagai berikut. Lalu dimasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian, di mana di sebelah kiri adalah debit dan di sebelah kiri adalah kredit. Saya akan menjelaskan gambaran yang telah dijelaskan. PT Yudi Makmur neraca lajur untuk tahun yang berakhir 30 Desember 1999. Adapun neraca saldo dan adapun penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan laba rugi, ada laporan neraca. Adapun kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, neutul, akuntansi, akumulasi, penyusutan, hutang gaji, pendapatan diterima di muka, modal UDM, pengembalian pribadi UDM, pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik. Berikut gambaran yang telah dijelaskan. Ada debit kredit, adapun laba bersihnya. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq walhidayah wa ridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.